Halo sahabat Wirid, terima kasih kepada semua sahabat Wirid Traveling with Jesus yang sudah banyak mensupport channel ini. Para pendengar Walk with Jesus yang terkasih, salam jumpa kembali dengan saya Romo Hans Yohanes Handrianto Wijaya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022. Hari ini adalah merupakan bagian dari pekan biasa ketiga. Injil yang akan kita renungkan adalah Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 9. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Karena dukungan dari sahabat Wirid bisa menambah semangat kami. Terima kasih. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Terpujilah Kristus. Kemudian Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu, seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang yang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Para pendengar, Walk with Jesus yang terkasih. Hari ini kita mendengar pesan perutusan 72 murid. Kita merasa bahwa menjadi utusan itu menakutkan. Diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Tidak enak. Tidak boleh bawa bekal, tidak boleh beri salam. Berat. Harus terima apa adanya, harus beri teguran dan peringatan. Dan kalau sukses, cuma dapat jaminan namamu tercatat di surga. Mari kita bandingkan pengalaman perutusan dengan pengalaman seorang ibu yang hendak menjemput suaminya pulang dari tugas berbahaya. Ibu itu pasti tidak akan repot-repot bawa bekal macam-macam. Dia juga tidak akan mampir kemana-mana. Penyambutan suami yang meriah nanti dilakukan di rumah, tidak di bandara atau di kantor. Dan sambil menunggu, dengan penuh senyum, dia akan bercerita tentang suaminya, tentang keluarganya, dan kegembiraannya menyambut kepulangan suaminya itu. Ada situasi yang sejajar antara perutusan yang diberikan oleh Yesus dan ibu yang menjemput suaminya. Mau cepat-cepat pergi, tidak perlu bawa apa-apa, dan dimanapun memberi kabar baik dan menyebarkan kebaikan. Bagi ibu itu, tindakan itu tidak menjadi beban, karena ia menerima dan membawa kabar baik. Hati yang gembira dan bahagia tidak membutuhkan banyak sarana, dan tidak peduli situasi sulit yang menghadang. Jadi pertanyaannya ialah, apakah hidup kita merupakan penerimaan dan penyampaian kabar gembira dari Tuhan Yesus? Apakah kita mau hidup baik? Jawabannya pasti ya. Kita mau kerja keras untuk Tuhan? Jawabannya pasti ya. Kita mau menanggung susah untuk Tuhan? Jawabannya ya. Kita mau masuk surga? Jawabannya pasti ya. Apakah kita bahagia? Jawabannya ragu-ragu. Kita melihat kenyataan hidup. Semua beban, masalah, sakit hati, kelemahan tidak membuat kita bahagia. Beban hidup kita mengaburkan kegembiraan dan sukacita yang seharusnya kita miliki karena kita dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Keselamatan dari Tuhan diselubungi oleh kedukaan dan kesusahan kita. Di gudang gereja, seorang pastor menemukan beberapa kotak kitab suci yang baru dan belum pernah dibuka dan belum pernah dibagikan. Pada hari Minggu, ia meminta beberapa relawan untuk menjual kitab suci itu dari rumah ke rumah seharga Rp10.000 untuk pencarian dana bagi gereja. Hanya ada 3 orang yang bersedia. Pastor tahu bahwa 2 dari mereka bekerja sebagai salesman. Jadi mereka pasti dapat menjual beberapa kitab suci. Tetapi orang ketiga diragukan oleh si pastor. Dia cuma seorang petani yang pendiam, karena dia malu, karena dia itu gagap. Tetapi pastor tidak mau mengecewakan orang itu. Karena itu ia tetap diberi kepercayaan untuk menjual kitab suci itu. Mereka masing-masing diberi beberapa kotak kitab suci untuk dijual. Hari Minggu berikutnya, mereka datang habis misa untuk melaporkan hasil penjualan mereka. Salesman pertama dengan bangga memberikan amplop uang hasil penjualannya. Dengan kemampuan saya sebagai sales, saya dapat menjual 20 kitab suci. Di amplop itu ada uang 200.000. Terima kasih Pak, Anda memang sales yang baik. Gereja berhutang budi pada Anda. Lalu pastor bertanya kepada yang kedua, berapa hasil yang dijualnya? Dengan dada terbusung, orang itu menjawab mantap. Saya sales profesional. Saya jual 28 kitab suci. Ini uangnya pastor, 280.000. Hebat sekali, Bapak memang sales profesional. Terima kasih banyak. Dengan rasa tidak nyaman dan hati-hati, pastor bertanya kepada orang ketiga.
Apa Bapak sempat menjual kitab suci seminggu ini? Petani itu dengan diam memberi sebuah amplop tebal penuh uang. Pastor menghitung uangnya. Ada 3.200.000 di amplop ini. Apakah Bapak menjual 320 kitab suci dari rumah ke rumah dalam 1 minggu saja? Petani itu mengangguk. Tidak mungkin, kedua salesman itu membantah. Kami sales profesional dan Anda mengatakan Anda berhasil menjual 10 kali lipat daripada kami. Ya, ini memang aneh, kata pastor. Bisa Bapak jelaskan bagaimana caranya Bapak dapat berhasil begitu hebat? Petani itu hanya angkat bahu. Saya tidak tahu, gagapnya. Yang benar aja. Coba ceritakan apa yang Anda katakan waktu orang membuka pintu. Saya cuma bilang, Bapak mau beli kitab susu cici. Tahu mau saya Bapak bacakan saja. Mereka langsung ambil bukunya dan bayar. Cerita lucu ini merupakan contoh kecil tentang perutusan dalam hidup sehari-hari. Ada pelayanan dengan rela hati, ada kemampuan yang dimanfaatkan, tapi juga ada kelemahan yang dimanfaatkan. Mereka semua bangga dan puas dengan hasil karya mereka. Ada kelucuan yang membahagiakan. Perutusan bukan suatu tugas tambahan di samping kehidupan kita, juga bukan jaminan kita akan lepas dari beban dan masalah, dari kesusahan dan kekecewaan kita dalam hidup ini. Hidup kita adalah perutusan. Hidup itu bernilai kalau dapat dibagikan kepada sesama. Kita menemukan bahwa kita mau hidup, bekerja untuk Tuhan. Kita lihat semua keinginan baik, semua perjuangan kita, semua kegiatan pelayanan kita. Kita melihat kepada Yesus yang mengutus kita. Dia mengasihi kita. Yesus tahu semua kesulitan dan kesusahan kita. Dia telah memberi kita berkat sehingga kita dapat berjalan sampai hari ini. Apapun situasi kita, Dia membutuhkan kita, Dia mempercayai kita. Kita adalah anak-anak Bapa di surga. Nama kita tercatat di surga. Dan kita sedang berjalan ke sana. Jika kita menemukan kita masih mau berjuang dalam segala kesulitan kita masih dipercaya untuk melayani sesama. Artinya kita adalah anak-anak Allah yang oleh Tuhan Yesus yang ingin membawa kita ke surga dan membahagiakan kita. Perjuangan dan pelayanan kita adalah tanda bahwa kita sedang berjalan menuju surga. Semoga kita bahagia karena. Amin. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Karena dukungan dari sahabat Wirid bisa menambah semangat kami. Terima kasih. Doa dalam masa pandemi bersama Paus Fransiskus. Kami datang ke dalam rengkuhan tangan-Mu, O Bunda Allah yang tersuci. Dalam situasi genting ketika seluruh dunia terhimpit oleh penderitaan dan kecemasan, kami menghadap-Mu, Bunda Allah dan Bunda kami, dan mencari perlindungan di bawah naungan-Mu. O Perawan Maria, di tengah pandemi ini arahkanlah pandangan-Mu yang penuh belas kasih kepada kami. Hiburlah setiap pribadi yang berada di ambang keputusasaan dan sedang meratapi kepergian orang-orang yang mereka cintai.
yang terkadang dimakamkan dengan cara yang mendukakan hati. Tinggallah dan teguhkanlah mereka yang memedulikan keadaan orang-orang terkasih yang sedang sakit, namun tidak bisa berada dekat dengan mereka demi mencegah penyebaran virus ini. Penuhilah dengan harapan mereka yang terombang-ambing oleh deru kecemasan pada masa depan dan dampaknya bagi perekonomian serta pekerjaan. Bunda Allah dan Bunda kami, doakanlah kami kepada Allah Bapa yang penuh belas kasih agar masa sulit penuh rasa cemas ini dapat berakhir dan semoga fajar harapan serta ketenangan boleh kembali menyisi. Ya Bunda, seperti yang telah Engkau lakukan di Kana, mohonkanlah kepada putra ilahimu rahmat penghiburan bagi keluarga dari yang sakit dan setiap orang yang sedang menderita sakit. Semoga mereka tetap dapat menjaga keyakinan dan kepercayaan yang teguh akan karya penyelamatan. Lindungilah para dokter, perawat, petugas kesehatan, dan para relawan yang berada di garda depan situasi genting ini dan yang sedang mempertaruhkan hidup mereka guna menyelamatkan banyak orang. Sertailah upaya dan perjuangan mereka dan berikanlah mereka kekuatan, kemurahan hati, dan kesehatan seterusnya. Tinggallah dekat dengan setiap orang yang siang malam menemani orang sakit dan para imam serta pelayan sabdamu yang dengan kepedulian sosial dan pelayanan Injil berusaha membantu dan mendukung semua orang. Oh perawan yang terberkati, terangilah pikiran, perasaan, dan kehendak dari setiap pribadi yang terlibat dalam penelitian ilmiah agar mereka dapat menemukan solusi efektif guna mengatasi virus ini. Dampingilah para pemimpin bangsa agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kebijaksanaan, perhatian, dan kemurahan hati, terutama untuk membantu orang-orang yang berkekurangan, serta dapat menemukan solusi dalam menangani permasalahan sosial ekonomi dalam semangat solidaritas demi masa depan. Maria yang tersuci, gerakanlah nurani setiap pihak yang terkait sehingga dana besar yang diinvestasikan untuk mengembangkan dan menepuk senjata dapat dialihkan secara efektif untuk meningkatkan penelitian dan pencegahan terjadinya tragedi serupa di masa depan. Bunda yang terkasih, tumbuhkanlah di dalam dunia ini rasa memiliki sebagai bagian dari suatu keluarga besar dalam sebuah kesadaran akan ikatan yang menyatukan kita. Sehingga dengan semangat persaudaraan dan solidaritas, kami bisa bahu-membahu mengatasi akar kemiskinan dan situasi penderitaan. Jadikanlah kami kuat dalam iman, tekun dalam pelayanan, teguh dalam doa. Bunda Maria penghibur orang berduka, rangkulah semua anakmu dalam masa sulit ini, dan bawalah doa-doa kami pada Allah, agar Allah mengulurkan tangannya yang penuh kuasa untuk membebaskan umatnya dari situasi pandemi yang mengerikan ini, sehingga kehidupan bisa tenang dan pulih kembali. Kepadamu yang bersinar dalam perjalanan kami, sebagai tanda pengharapan dan keselamatan, kami mempercayakan diri dan harapan kami seutuhnya, ya perawan Maria yang penuh kelembutan dan belas kasih. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah,
doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Wirid Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. Wirid
lagi di video selanjutnya.